Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Next. Di sini ada anggota kelompok 6-nya, yaitu yang pertama ada Muhammad Zaki Ismail, yang kedua ada Wildan Iqbal, yang ketiga ada Maria Utami, yang keempat ada Farhani, yang kelima ada M. Alfa Rizky, yang keenam ada Dimas, yang ketujuh ada Valencia. Next. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan seorang individu atau sekelompok individu untuk mempengaruhi dan membimbing pengikut atau anggota lainnya dan dari sesuatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah metode pemimpin dalam memberikan arahan, mengimplementasikan rencana, dan memotivasi orang. Next. Teori selanjutnya akan dibaca saya William. Hasil penelitian University of Iowa mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya laissez-faire, memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Yang kedua, gaya demokratis. Gaya demokratis yaitu melibatkan bawahan, delegasi wewenang, dan mendorong partisipasi. Yang terakhir, gaya otoritas, mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi. Next. Hasil penelitian Ohio State University mengemukakan 2 kategori luas dari dimensi perilaku pemimpin, yaitu yang pertama, pertimbangan, menggambarkan perilaku pemimpin yang empati, sensitif terhadap bawahan, menghormati ide dan perasaan mereka, berusaha menciptakan kepercayaan timbal balik dengan bawahan. Yang kedua, inisiasi struktur, menggambarkan perilaku pemimpin yang berorientasi pada penyelesaian tugas, mengarahkan aktivitas orang secara ketat untuk mencapai tujuan tertinggi. Next. Kepemimpinan otoriter. Yang pertama, memberikan harapan yang jelas untuk apa yang perlu dilakukan ketika itu harus dilakukan dan bagaimana harus dilakukan. Yang kedua, sangat fokus pada perintah oleh pemimpin dan para kontrol pengikut. Ada juga pembagian yang jelas antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, membuat keputusan secara mandiri dengan sedikit atau tanpa masukan dari anggota kelompok lainnya dan kurang kreatif. Yang keempat, penyalahgunaan metode ini biasanya dipandang sebagai pengendalian, suka memerintah atau diktator. Yang keenam, paling baik diterapkan pada situasi yang menuntut keputusan cepat dan tindakan menentukan pemimpin adalah anggota kelompok yang paling berpengetahuan. Yang terakhir, cenderung menciptakan lingkungan disfungsional, bahkan bermusuhan dan sering mengadu pengikut lawan. Selanjutnya dibacakan oleh M. Zaki. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan partisipatif atau demokratif. Pimpinan demokratis menawarkan bimbingan kepada anggota kelompok, tetapi mereka juga berpartisipasi dan menerima masukan dari anggota kelompok lainnya. Anggota kelompok yang kurang produktif dibandingkan anggota kelompok otoriter, tetapi kontribusi mereka memiliki kualitas yang lebih tinggi, mendorong anggota kelompok untuk berpartisipasi tetapi mempertahankan keputusan akhir dalam proses pengambilan keputusan. Anggota kelompok merasa terlibat dalam proses, lebih termotivasi dan kreatif. Pemimpin yang demokratis cenderung membuat pengikut merasa menjadi bagian penting dalam tim, yang membantu menumbuhkan komitmen terhadap tujuan kelompok. Selanjutnya, saya akan presentasikan juga tentang kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Anggota di bawah kepemimpinan delegatif adalah yang paling tidak produktif. Anggota kelompok ini juga membuat lebih banyak tuntutan pada pimpinan, menunjukkan sedikit kerjasama dan tidak dapat bekerja secara mandiri. Pemimpin delegasi menawarkan sedikit atau tidak ada pengaduan kepada anggota kelompok dan meninggalkan pengambilan keputusan kepada anggota kelompok. Berguna dalam situasi yang melibatkan para ahli berkualitas tinggi, namun seringkali menyebabkan peran yang tidak jelas dan kurangnya motivasi. Cenderung menghasilkan kelompok yang tidak memiliki arah.
para anggota saling menyalahkan, menolak, dan menerima tanggung jawab dan kurangnya kinerja. Teori situasional akan dipresentasikan oleh teman saya. Teori situasional leadership dari Hersey dan Blanchard menghasilkan 4 gaya spesifik kepemimpinan dengan memanfaatkan 2 dimensi kepemimpinan, yaitu ada yang pertama telling atau memerintah, yaitu kepemimpinan yang tinggi tugas tetapi rendah relasi dengan bawahan. Yang kedua selling, yaitu kepemimpinan yang tinggi tugas dan juga tinggi relasi dengan staff. Yang ketiga, participating, yaitu kepemimpinan dengan rendah tugas tetapi membangun relasi yang tinggi dengan staff. Yang keempat, delegating, yaitu kepemimpinan dengan tugas yang rendah dan juga relasi yang rendah. Berikut ini yaitu bagan dari situasi dan gaya kepemimpinan yang sesuai. Yang pertama yaitu R1, di mana kondisi staf tidak mampu melakukan pekerjaan dan tidak mau melakukan pekerjaan. Gaya kepemimpinan yang diperlukan yaitu telling, memberikan instruksi dan memberikan visi misi untuk memotivasi supaya staf tersebut dapat mau melakukan pekerjaannya. Untuk situasi yang kedua, staf tersebut tidak mampu mengerjakan tetapi dia memiliki kemauan. Gaya kepemimpinan yang diperlukan yaitu selling, yaitu menjelaskan dan mengklarifikasi tugas yang harus dilakukan oleh staf tersebut. Situasi yang ketiga yaitu staf tersebut mampu mengerjakan tetapi tidak mau. Untuk perilaku kepemimpinan yang sesuai yaitu participating, yaitu sharing dan memfasilitasi, seperti memotivasi dan juga memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh staf tersebut. Untuk situasi yang keempat, yaitu staf tersebut mampu melakukan pekerjaan dan mau melakukannya dan menyelesaikannya. Dan cara gaya kepemimpinan yang tepat yaitu delegating, dengan cara coaching dan assisting, yaitu mengajarkan dan membantu staf tersebut untuk menggapai pencapaian dan targetnya. Selanjutnya, kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin bisa menyesuaikan gaya memimpin mereka agar sesuai dengan kebutuhan tim atau lingkungan kerja saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marhani. Selanjutnya, saya akan membahas tentang menurut Hersey dan Blanchard, ada 4 gaya dasar yang terkait dengan teori pemimpinan situasional. Melansir dari Cleversim, keempatnya adalah yang pertama RI. R1 ialah anggota kelompok tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas. Itu sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, itu mengarah gaya kepemimpinan telling, yaitu S1 di mana pemimpin memberitahu bawahan apa yang harus dilakukan, kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Tahap ini mirip dengan gaya kepemimpinan autokratis. Yang kedua itu ada R2, di mana orang tersebut atau karyawan tersebut sebetulnya bersedia dan antusias menyelesaikan tugas, tapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Kepemimpinan yang cocok ialah dengan selling atau S2, di mana pemimpin bertujuan menjual ide dan pesan kepada bawahan untuk membuat mereka paham dan ikut serta dalam proses dan tugas. Tahap ini melibatkan supervisi serta diskusi proaktif antara pemimpin dan bawahan dan mengarah kepada komunikasi dua arah. Selanjutnya, itu ada R3, di mana anggota kelompok atau seorang karyawan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas tetapi tidak mau bertanggung jawab atau menyelesaikannya. Gaya kepemimpinan yang cocok ialah di mana participating atau S3, yaitu tahap ini menggunakan pendekatan demokratis yang memungkinkan pemimpin memberi banyak kelonggaran bagi bawahannya. Pemimpin masih mengarahkan di beberapa area.
Akan tetapi bawahan berperan aktif untuk membuat keputusan dan menentukan cara menyelesaikan tugas. Yang keempat R4 itu ialah di mana karyawan sangat terampil, pengetahuan mumpuni, bersedia dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Gaya kepemimpinan yang cocok ialah delegating, di mana tahap terakhir di mana pemimpin sepenuhnya lepas tangan terhadap cara kerja bawahan, dalam artian pemimpin sudah tidak lagi terlibat dalam proses pembuatan keputusan karyawan karena pemimpin memiliki kepercayaan tersendiri terhadap karyawan itu. Selanjutnya, saya di kelompok kami mengambil studi kasus di mana kami mengambil kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai pendiri Gojek. Pemimpin perusahaan mempunyai gaya kepemimpinan, bahkan personal branding untuk menentukan sikap kita akan dibawa kemana perusahaan tersebut. Dalam artian, pemimpin memegang kunci utama dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang sudah memiliki nilai dan prinsip yang kuat dalam dirinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saat ia dihadapkan pada berbagai situasi, khususnya dalam menjalani karir, ia sudah mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan, diinginkan, serta disukai. Dapat kita ketahui bersama bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Nadiem Makarim didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan. Pendekatan yang dilakukan oleh Nadiem ini tidak hanya untuk karyawan, tetapi juga driver dan rider, serta untuk seluruh pelanggan, bahkan mencakup untuk seluruh masyarakat sekitar. Di sisi lain, Nadiem Makarim juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk terus berkreasi dan bereksplorasi dalam menciptakan produk dan layanan terbaru. Gojek salah satu perusahaan yang menciptakan karya baru untuk menyelesaikan segala permasalahan serta keresahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memuaskan para pelanggan. Sebagai pemimpin perusahaan, Nadiem Makarim juga dilandaskan pada persaingan dan pencapaian secara nyata, di mana fokus utamanya adalah tujuan dan hasil. Salah contoh tujuan yang dimiliki Nadiem Makarim adalah menjadikan Gojek sebagai aplikasi dengan pengguna terbesar di Asia Tenggara. Nadiem Makarim sering mengajak ngobrol dan bertukar pikiran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh ojek langganannya. Hal itu juga masih dilakukan Nadiem saat menjadi founder dari CEO Gojek. Dengan selalu bertukar pikiran dengan karyawan, bahkan driver dan rider ojek. Sebelum membuat perusahaan Gojek, Nadiem Makarim mencoba dengan mengantarkan barang melalui ojek langganannya, dan itu berhasil dan merasa aman. Hal itulah yang membuat seorang Nadiem Makarim berani mendirikan Gojek, sehingga Gojek sekarang menjadi salah satu usaha yang terbesar di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dimas. Ya, selanjutnya kekuatan dan kelemahan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Nadiem Makarim. Jadi ini setiap pemimpin ini pasti mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri dalam memimpin. Begitupun juga Nadiem Makarim. Pasti terdapat kekuatan dan kelemahan yang ada pada gaya kepemimpinan sebagai pendiri Gojek ya. Nadiem Makarim ini sebenarnya sosok pemimpin yang inovatif dan cerdas dalam melihat peluang pasar. Nah, peluang tersebut itu dijadikan sebagai ruang untuk mendapatkan profit sekaligus memperbaiki perekonomian masyarakat. Dampak dari kepemimpinan Nadiem Makarim ini sebagai pemegang kekuasaan juga memberikan reaksi sebuah komitmen yang dilakukan para partner kerja kepada perusahaan. Nah, terus gaya kepemimpinan efektif ini yang dicontohkan oleh Nadiem Makarim itu berupa servant leadership ya dan transformational leadership. Hal tersebut dapat dilihat ya dari bagaimana Nadiem Makarim ini memperlakukan karyawannya itu sebagai aset penting dan menggerakkan karyawan bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik untuk perkembangan perusahaan. Nadiem Makarim ini sebagai pendiri Gojek Indonesia juga ada kelemahannya, karena juga manusia biasa ya. Terus gaya kepemimpinan yang ia lakukan, Nadiem Makarim seharusnya lebih melihat situasi yang terjadi di luar. Apa yang sedang terjadi pada driver dan rider Gojek ya. Tidak hanya melakukan inovasi untuk perkembangan perusahaan saja ya, tapi perlu memberikan inovasi bagi para driver dan ridernya. Gaya pemimpinan Nadiem Makarim yang expert power dapat berdampak negatif
Misalnya, contoh itu penggunaan power yang tidak tepat dapat menyebabkan pekerjaan tidak dilakukan dengan baik dan maksimal. Nah, pemimpin pasti mempunyai perilaku ya atau cara tertentu dalam memimpin ya. Jadi punya karakter masing-masing ya. Dari perilaku tersebut itu menentukan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya. Gaya kepemimpinan yang dilakukan Nadiem Makarim pada perusahaan Gojek adalah berlandaskan pada asas kemanusiaannya. Nadiem Makarim juga itu berhasil ya dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai hubungan antar partner kerja dan mampu meningkatkan kinerja para karyawan untuk selalu kreatif dan berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru, dapat memudahkan masyarakat dan karyawan perusahaan sendiri. Hasil kinerja Nadiem Makarim sebagai founder dan CEO Gojek sangat berhasil. Kini perusahaan Gojek tidak hanya nama yang lucu untuk diucapkan, namun sudah menjadi perusahaan multinasional yang bervaluasi tinggi. Nah, ini ada pandangan kontemporer ya mengenai kepemimpinan, ada dua. Pertama, ada kepemimpinan transaksi ya. Pemimpinan yang memimpin dengan pertukaran sosial, memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan dengan memberikan penghargaan atas produktivitasnya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan transformasi. Pemimpin yang menstimulasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Tari. Analisis studi kasus. Dari gaya demokratis, jika dilihat dari tim, adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena dari studi kasusnya dikatakan bahwa Nadiem melibatkan karyawannya dengan memberi kepercayaan kepada mereka untuk bereksplorasi dalam menciptakan produk baru dan layanan terbaru terkait dengan pelayanan Gojek kepada pelanggannya. Dari teori situasional, Nadiem menggunakan gaya kepemimpinan S3 atau participating, memberikan kepercayaan kepada karyawan, driver maupun rider Gojek dalam memberikan keputusan-keputusan mengenai apa yang bisa mereka lakukan untuk para pelanggannya. Dari gaya transformasional, gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan karisma dan antusiasme untuk menginspirasi pengikutnya. Pendiri Gojek tersebut berfokus pada inovasi-inovasi yang terbaru untuk perusahaannya dengan menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada nilai-nilai hubungan antar partner kerja dan mampu meningkatkan kinerja para karyawan untuk selalu kreatif dan berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru yang dapat memudahkan masyarakat dan karyawan perusahaan sendiri, dengan cara mengajak karyawan untuk bertukar pikiran tentang apa yang sebaiknya dilakukan agar para pelanggan merasa lebih praktis dalam menggunakan Gojek sebagai alternatif yang paling bagus dalam kendaraan. Next. Menurut kami, gaya kepemimpinan Nadiem Makarim termasuk ke dalam gaya kepemimpinan transformasional. Karena Nadiem Makarim berhasil memberikan motivasi dan dorongan kepada karyawannya agar mereka dapat berinovasi dan memiliki pemikiran yang kreatif. Juga dengan gaya kepemimpinan ini, pemimpin juga memiliki pemikiran yang visioner, yaitu pandangan jauh ke depan untuk dapat memecahkan masalah terjadi maupun mengidentifikasi. Makarim juga sering bertukar pikiran dengan agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai gaya kepemimpinan dan analisis studi kasus. Terima kasih.